Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, wabil khusus Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini yaitu ngaji kitab Nasrul Ibaad atau Nasihat Penyejuk Jiwa bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Dan kajian pada sore hari ini akan disiarkan langsung melalui live di kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian TV digital terestrial Madu TV dan radio streaming mass media. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan barokah pengajian ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah usia, tambah istiqomah ibadahnya, dan semoga kita mendapatkan barokah ilmu manfaat yang kita bawa nanti sampai mati dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatu tasi'ata asyra. Adapun pelajaran yang nomor 19 dari bab 4 maqalah yang ke-19. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi itu qala, benar-benar telah bersabda Nabi. Sabdanya arba'atun, ada 4 minal khisali, dari perkara fil jannati, di dalam surga, khairun yang lebih baik, minal jannati, dari surga, nafsiha, dirinya sendiri. Ada 4 perkara di surga yang lebih baik dari surga. Terus kalau 4 perkara di surga yang lebih baik dari surga. Padahal kita ini tahu surga itu kan all anugerah terindah itu kan surga. Tapi ada 4 perkara yang lebih baik dari surga. Apa saja itu? Al-khuludu fil jannah, langgeng di dalam surga, abadi, khalidina fiha abada. Khairun minal jannah, itu lebih baik dari surga. Yang menjadi surga itu hebat dan enak itu apa? Karena kita tinggal di sana selama-lamanya. Itu bedanya surga dengan dunia. Daripada dengan mendapatkan nikmat dunia singkat, umpamanya hotel luwe
warung. Kira-kira warung selama-lamanya boten. Mending kuwi mana kan? Kumpul bojo. Enak teman-teman. Ya sing bagi sing duwe bojo enak. Enaknya terus napa? Boten. Tapi surga itu selama-lamanya. Nek lakar warung enak sakawas. Kumpul bojo enak sakawas. Niku segala ini mati suara. Al-khuludu fil jannah khairu minal jannah. Ai italatul iqamati. Sing dimaksud itu panjangnya tinggal, lamanya tinggal fil jannati di dalam surga. An'am lebih nikmat li ahliha bagi penghuni surga min wujudi nafsil jannah dari wujudnya surga itu sendiri. Ini hampir seberapa surga? Derek. Oh, coba deh. Cuma kayak kali Allah itu. Kalau surga itu begini kan ada salah saya. Ada bidadari, ada sungai-sungai yang mengalir. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kadzaba. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti mafaza, beruntung masuk surga. Hadaiqa wa a'naba, di dalam surga itu ada taman-taman yang indah. Kumpul di sana buah anggur-anggur yang ranum. Dengan kalau ingin anggur, silakan ambil pasar buah. Ikut duit-duit. Dengan duit-duit dari kehibom. Di surga kan mereka. Apalagi wakawahiba athroba, ada remaja-remaja putri. Maaf ya Pak, ini asli terjemahannya kalau berdengaran, yang susunya montok-montok. Yang penting ada di terjemahannya, dikira ngarang. Ada remaja putri yang tidak membosankan, sejak begitu sampean, karena bosan ini buat masih nom-nom, tapi ngapunten, ini bakal kasih ini montok. Saya menolak terjemahan. Nopo sih montok itu Pak? Terjemah tafsir apa nih belajar tafsir? Aju, kami sol. Ini sol montok ini melewer. Rata-rata pemain dia model. Salah dia pengalaman kafe. Tapi dikasih masya Allah maju ya Allah. Ini kenikmatan keuangan. Bayangkan ya. Itu kholi Nabi ya, selama-lamanya banyak mendilang penemu Nabi Allah. Aku dewi Allah ya Allah. Kita semua semuanya kabar Allah ini Quran. Dan mereka tidak pernah menuntut mesem. Saya enam kontok mesem. Selasanya. Ini saya mau contoh sampaikan supaya saya bisa contoh. Di tiap punya itu kata-kata aku melayan kata terus dong di zaman ini boleh sampai kata terus itu salah satu. La yasma'una fiha lagwan wa la kadzab, di dalamnya tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada kebohongan. Semuanya kejujuran. Tidak ada modus, tidak ada tendensius, tidak ada kepentingan apa-apa. Murni Allah. Nanti saya berjalan saya ceritakan. Saya akan masalah. Yang kedua, sehingga resmatul adalah apa? Wa khidmatul malaikah, pelayanan malaikat, servisnya malaikat. Jadi dari rehat bola sama
senang suarga itu malaikat. Malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk melayani penduduk surga. Minal jannah, dari surga, li ahliha, terhadap penghuni surga, khairun minal jannah, lebih baik dari surga itu sendiri. Saya berpikir ini orang malaikat melayani kalau sampai, berarti derajatnya itu cukup tinggi sampai dengan malaikat. Dia sampaikan Pak, mau malaikat melayani si malaikat ini, loh, cukup derajat sampai ini belum suatu. Jadi kan dari fakhidmatul malaikati, maka pelayanan malaikat, khidmahnya malaikat, tadullu, menunjukkan ala ziyadatil ifai ahli jannah, atas tambah naiknya derajat penduduk surga. Allah, itu yang situ itu dibalik itu 72 bidadari Allah. Kalau betul-betul ngarang bisa suarga, langsung pusat singan dari hadis Al-Quran sampai nunggu oleh cara 72 bidadari. Sing ayu dikai sok gambaran, wong ayu boyo mboten enten ngumpul ayu sama-sama itu lulu. Kira-kira pegawaian yang suarga nopo? Pegawaian nopo? Mana-mana 72 ya sekarang ada orang. Dan sama-sama dengan memerlukan fokus menerima apa namanya keadaan yang banyak mensetak diri, banyak menjual paling pancen. Iya. Kalau tanggal ya Allah. Dari 72 bidadari. Boten cemburu aku sudah boten. Cemburunya akan dihilangkan Allah, kebenciannya akan dicapai Allah. Di surga tidak ada cemburu. Dalilnya apa? Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim. Dan kami cabut rasa benci, rasa cemburunya orang surga. Malah berusaha bangga. Kalau sampai dicekali bidadari, dikawal bidadari, dulu bangga berusaha. Besok langsung ini dikompos sampai. Hari ini saya ternakai dulu lumayan. Saya ada ngomong sama cara kenal sama kami. Yo, ngomong lagi nih kayak mana kapok. Terus suara itu melulu, yo. Tapi jangan lupa, pengen kayak mana. Itu kemuliaan kedua. Wa jiwarul anbiya'i, mulianya orang surga itu karena bertetangga dengan para nabi. Allah, ya Allah, awalan Rasul, awalan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini nanti suatu itu tombol apa? Ya proses tombol nanti. Kalau saya ingin diinginkan, bisa ditolong. Dikasih jimi dengan dikasih jimnya, siwan, jamak dari jar, tanda. Wadhamuha, dan lemahnya min qurbihim, saking dekatnya dengan fil jannah, di dalam surga, di ahliha, bagi penduduk surga, khairun minal jannah, lebih baik daripada surga itu sendiri. Qala Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik mereka adalah teman dan tetangganya para nabi. Ini akan ayat yang menjadi sabab nuzul. Akan ayat wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur sahabat, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik kawan. Dan sahabat nangis, nangis, lalu sholat nangis. Dimarahi oleh Rasul. Kenapa kamu menangis? Saya takut dengan masuk surga. Insya Allah kamu masuk surga. Kamu ini ibadahnya yang bagus, amalnya bagus, kamu dapat menyakiti orang, tidak pernah mengambil haknya orang, kamu akan masuk surga. Saya nangis saya. Dicari lah ibu masuk surga, saya nangis saya. Oh, kalau dikuatir nanti besok itu sesuatu, buat sakit kepada temannya. Jadi bos suatu, ambane al-luas samawat luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Dan itu kutub utara, sama kutub selatan. Agak betul. Ini akal lagi. Dan itu doi kota bisa menjadi makanan Arab atau Amerika. Atau sih jadi apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, janji kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasul, yakin nanti kamu di surga akan bertetangga dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat. Kenapa ayat itu? Karena ini sebaik-baik dengan Dino bisa cangkongan Nabi Nabi, bisa tanggungan Nabi Nabi. Jadi salah satu nikmat surga itu ngomong ini yang jarang orang tahu bahwa sesuatu yang pokoknya menikmati janjinya Allah. Biasanya kenikmatan itu sifatnya fisikly, kesenangan. Di surga itu penuh dengan kesenangan, tapi lali bahwa ada yang lebih baik dari sekedar kesenangan, bertetangga dengan Nabi. Berikutnya nomor 4, waridallahi ta'ala fil jannah, dan ridho Allah Ta'ala itu hanya ada di surga. An ahliya, dari penduduk surga. Wih, larang ridhonya Allah. Dan orang yang masuk surga itu pasti diridhoi. Makanya minta ridho itu dulu. Nomor 2 surga, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu. Mahal Allah. Di anna Allah Ta'ala akbar min jami'in ni'am. Karena sesungguhnya ridhonya Allah itu lebih besar dari kesekian nikmat surga. Masya Allah. Ada begini Pak, ada juga Pak ya. Kalimat ridho itu harus kita berkemana? Ridho amal Allah. Memohon ridho Allah. Dan ulama mengatakan ridho Allah itu hanya di surga. Ridho Allah itu hanya diberikan kepada ahli surga. Tapi ada kalimat ridho, kita juga punya ridho. Kita juga punya ridho. Ridho itu artinya rela. Rela itu gabungan dari semua akhlak-akhlak yang baik. Jadi ridho itu anaknya apa? Siji ikhlas, loro sabar, telu syukur, 4 qanaah, 5 tawakal, digabung jadi ridho. Berat kan? Oh, ridho itu berat. Jadi ridho itu adalah akumulasi segala kebaikan hati seorang manusia. Ridho itu anaknya apa? Ikhlas. Ikhlas juga sabar, tawakkal, syukur berat,
Qanaah nerimo, tawakal pasrah. Jadi ridho. Dan dulu ada istilah ridho itu dengan dua. Satu ridho dengan perintah dan larangan, dua ridho dengan takdirnya Allah. Contoh, jenengan disuruh sholat maghrib, terus gak protes, udah rela. Masih maghrib belum rokaat, gak protes. Lama belum rokaat, kata tambah rokaat, itu namanya ridho. Kayak Ramadan 1 bulan puasa, luwe wengi rela, itu namanya ridho dengan perintah. Sama dalam wajah ayu, gak bojo sampean, kayak kawal yang diodin. Itu jadi ridho dengan perintah dan larangan. Namun ridho dengan takdir nasib. Jadi ini kasabatan, ini kasabatan. Jadi petani ya senang, pedagang ya senang. Jadi ojol senang, gawe senang. Presiden tambah senang. Hadirin, itu ridho dengan nasib. Oleh bojo model kaya ngono, ridho. Di usia anak ridho. Itu ridho kita kepada Allah. Dan ridhonya Allah itu berasal dari ridhonya kita. Allah meridhoi orang yang ridho kepada Allah. Bahasa sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu, Allah meridhoi mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Kaya undakan iki ora laku, ana sing buku, ana sing dodolan. Biasanya akadnya itu ridho. Makanya barang dagangannya halal. Antara minkum, syaratnya kalian saling rela. Adik kulola, sarangannya manuk temenan, manuk apa? Manuk betul. Ingat itu tugas manuk itu. Kan satu juta. Ujungnya ngamuk. Kalau yang belum ngamuk, kok lari gawe? Manuk sampai itu. Jawabannya, ya aku seneng ya. Sing boleh seneng. Saya bantah. Kan? Kata orang payu kan, kalau seneng mengapungi, kok sama dewi lainnya. Payu seneng, ya Allah. Yang dengan apa Yahya? Payu seneng Allah, ya Allah. Seneng Joko sak ngamuk kabeh. Emosi kabeh. Terus ono sing bilang, "Pinter ngomongnya kakak." Jadi seneng kon iki lho, Pak. Kapan tanya? Masa? Oh, jawabannya. Lah kula seneng ya. Lho gak ngomong sampe. Ayo. Bantau, protes. Lah kula seneng. Ilmu ridho seneng kan dhuwur, Pak. Akal ngalaman. Jadi sing lanang oleh rezeki, sing wedok oleh musibah. Ya gak musibah seneng. Sing bosan iki opo sih yo dan kiranya neno. Kayak sama masuk kita. Ini tingkatan tertinggi itu. Orang kadang-kadang orang itu dari miskin, dari melarang, dari orang yang sorok, tidak senang. Dapat melarang bosan. Kira kan bosan neno. Ya sih lupa kasih kan berbahagia. Tapi kalau lagi akal, oleh Allah. Dan biasanya orang itu kan puncaknya mau mati. Ada nabi bagi Rasul ini yang itu api. Kalau saja di dalam saat dia hidup, tapi orang api bisa dilihat kalau dia sudah mati. Dan itu yang murid dia api belum tentu. Baru ini mati ya Allah, apa yang kau nyata dia orang. Karena Allah Ta'ala itu ada ayatnya dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu radiyah,
kamu ridho, mardiyah kamu diridhoi. Ya sebabnya jujurnya dia pasti bersuara fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam kelompok hambaku dan masuklah kamu dalam surga. Jadi ridho disini baru surga. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa arba'un hati ini mari lapat dengan merasa lapat dengan nama adil. Wa arba'un dan lapat empat minal fisoli dari perkara-perkara finnari di neraka. Syarrun lebih jelek, lebih elek minat dari nafsiha dari neraka itu sendiri. Neraka tak suka elek, gak enak. Si ono elekan mana bilang neraka. Apa itu? Al-khuludu finnar, di neraka juga selama-lamanya. Syarrun lebih jelek minat dari neraka itu sendiri. Jadi siksa panas di rumah mau siksa mentas selama-lamanya. Apa sih maksudnya selama-lamanya? Carinya ada Pak. Orang-orang itu dinas, di rokok, kan? Ya? Istri kosin ada rokok dan mentas kenapa dijelasannya? Ini kaitannya dengan roib ya. Bahwa di sana itu tempatnya surga dan neraka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah lain apa ada? Contohnya Mu'tazilah itu meyakini ada tempat di tengah-tengahnya. Ini sekedar informasi mau ya. Namun kalau ini jangan. Ini kapan-kapan kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tempat akhir itu suatu neraka. Tapi Mu'tazilah mengatakan ada tempat antara surga dan neraka namanya manzilah. Apa? Manzilah. Manzilah baina manzilatayn. Tempat di antara dua tempat. Tak boleh sapa. Jadi kono Mu'tazilah ngomong kalau surga itu tempatnya orang baik-baik selama hidup dan tidak pernah maksiat. Takatin masuk. Tapi merokok tempat yang bejat-bejat, gak kena-kena, sing gak tahu melakoni, tapi belas. Dari surga murni 100%, tapi merokok murni 100%, lah sing kena-kena dan kena-kena api, menurut Bokono, dibagian dengan. Aku lebih mikir, surga kawannya adem, rokok kawannya panas. Lah tengah-tengah ini apa? Dari area-area anak-anak akidah kita itu hanya surga dan neraka. Di surga awasin surga, rokok salawasin rokok. Illa tapi akan kecuali ketika dia mendapat syafaat untuk keluar dari neraka. Dan syafaat itu kata orang yang diizinkan oleh Allah yang memang zat yang memiliki syafaat. Maka kita penjelasan. Aidul iqamati panjangnya tinggal di neraka, panjangnya tinggal di dalam neraka asyaddu lebih dahsyat. Alaannya atas penduduk neraka mintuhulia dari masuk neraka itu sendiri. Yang bikin ketar-ketir orang harus takut masuk neraka bukan nerakanya, tapi tinggal selama-lamanya di neraka yang bikin kita ya Allah. Mungkin dari kita sangat karuan bisa lama-lama sih dan disetting oleh Allah Pak. Settingannya Allah ya Allah. Kullama nadidat juludu, setiap kali kulitnya, badannya hancur terbakar, badalnahu juludan, kami gantikan dengan kulit yang baru, dengan badan yang baru. Yadzuqul adab, agar mereka merasakan azab. Ini mengenai nemen
rokok, tidak rokok. Satu. Wa taudihul malaikat dan ejekan malaikat, celaan malaikat. Al-kufara terhadap orang-orang kafir finnar dalam neraka. Sudah diadab selama-lamanya, dicela malaikat, diilokno malaikat, zuk, berjalan, nakal, laknat, celah malaikat. Yang ada ayatnya itu rasa apa? Dikapok-kapok. Itu azab Allah. Selama ini kita bilang neraka adalah siksa berdioki. Perginya di mana, Pak? Dicela malaikat. Terus disiksa, dicela terus. Kalau penyiksaan itu kan orientasinya fisik. Kalau celah itu kan nanti. Wonten niku ana sing takon. Yai umpami wong lanang mlebu neraka niku lha bojone mlebu swarga apa siksa ketemu. Nah, arep dipikir koyo aku ngerti kabeh ngono. Ada jawaban apa? Bisa sebelum masuk neraka. Di neraka kan bisa. Jadi sebelum masuk neraka ini kita mau. Tujuan pertemuan itu supaya membenarkan apa yang diucapkan Allah. Jadi sing lagi ahli ibadah sholihah suatu sing lanang ahli maksiat betul. Kula niku anak nangis. Sementara sing lanang kaya enak apa. Itu ada yang ada dia di mall tidak mana. Contoh ini sing lanang sing elek ngene. Tapi gak kabeh contoh. Lebih baik ngasih kita elek sing lanang. Anak kan adine kan gelon gak berangkat. Ngomong semua tahu berapa semua suatu waktu begini tujuannya apa? Untuk membuktikan jadi Allah sing api suatu semangat sing ada dan agar mereka saling mencela apa-apa sehingga dapat kalau suatu ya itu sing lanang di rokok diulang bukan lagi sing lanang Enggak ada cahaya, enggak ada bulan, jalur. Ini bahasa ulang ya, aman, kan oleh. Kalau ini kan sopo, ada mama, kau sopo, aku apa sopo, ujumu, kok kayak lewat kan? Wih, jadi kan nanti kan, aku lebih rokok, mana ayo gimana? Suara bapak, aku bilang, gak iso, jangan aku, gak iso, gak ada yang kenal, gak iso. Pertolonganku gandeng kau itu iso dia nanggungnya, saya ini kayak trek, gak ada syafaat kecuali pertolongan Allah. Itu berjalan. Mulai biar tajak sholat, gak gelem, tajak ngaji, gak gelem, balik akhirnya mama, hati-hati yang rondos, belau main. Balik akhirnya noga, ya wis. Apok kan, wes suwe-suwe. Larangan rokok. Assalamualaikum. Tinggal silakan dulu. 30 tahun dampingi suami istri ditinggal situ emosional. Itu jenenge azab muhin, azab yang menghinakan. Terus bakal disiksa, dibentuk Allah, dicelaka malaikat. Masya Allah. Saya dicelaka itu. Ya tidak kan, itu paling pada rokok lanang-lanang itu. Ya kamu kan, kau canggung tahu, kau jenenge takdir tahu dalam beragam. Kalau orang, saya dari bendahara yang tadi ada di dalam. Ini kalau pengalaman, saya sekolah pak, kalau bicara hari ini. At-tawbih. Adapun yang disebut celaan malaikat, at-ta'bir, wa ta'nif, wa tahdid, diancam, diilokno, dicela. Ya Allah. Berikutnya wajibul syaitan yang menjadikan neraka yang lebih jelek dari neraka adalah tetangganya setan. Tadi dilayani malaikat yang surga, Pak. Ini dicela malaikat.
Tadi bertentangan dengan para nabi, ini bertentangan dengan syaitan. Finnari syarrun minan nar. Itu lebih jelek dari penghuni neraka itu sendiri. Fasyaitanu qarinu ahliha. Dan syaitan itu menjadi sahabat penduduk neraka fi silsilatin wahidatin, dalam silsilah yang satu. Syaitan dan mereka dibikin oleh syaitan. Kurang aja syaitan wujud yang berdoa. Aku tidak elek saya ini melebut rokok atau lorong aku. Kurang aja syaitan dari syaitan. Kayaknya kan aku kurang aja. Aku langsung mengajak kon, gak masuk kon. Gak berkata dia pakai urusanmu. Kon punya akal, kon punya ilmu, gak mau kawin. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan berkata, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada engkau janji yang benar, dan aku menjanjikan janji yang aku berselisih. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan aku, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak mampu untuk mengajak kamu, dan kamu pun tidak mampu untuk mengajak aku. Awak dewi-dewi, lakar pertama kali aku turun ke dunia ini, tugasmu memang budokon. Dalam orang budok saling mencela. Dan zaman itu ada silsilah lahir. Orang yang seperti ini sudah menjadi syaitan. Syaitan kan macam-macam, Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kadang rupa jin, kadang rupa manusia. Setan sing seneng mangan suka pecel. Setan sing seneng mangan ayam geprek. Lho napa yang setan ngaji ya? Yo mbuh. Kok menawa setan kira ngaji bisa. Mangkel jenenge. Yang keempat, wa ghadabullahi ta'ala finnar, dan murkanya Allah di neraka. Syarrun minan nar, itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Kalau tadi surga diridhoi Allah, neraka dimurkai. Bayangkan Bapak Ibu, ya apa orang dimurkai Allah? Sekarang sesoleh. Wa ahlallahi ta'ala, dan ahli Allah ta'ala la yubaluna min dukhulin nar, tidak menghiraukan mereka dari masuk neraka. Idza hasalahum ridwan. Ini maksudnya apa ya? Orang-orang yang ahli Allah, maksudnya orang-orang yang baik, ikhlas, kalau wali-walinya Allah maksudnya. Itu buat kepingin berpengaruh dengan surga dan neraka. Yang dirasakan surga dunia dan neraka mengingatkan dan berpengaruh. Walinya Allah itu kayak itu boleh. Layu barunya mereka tidak menghiraukan itu kuliner apa-apa. Kamu berdoa. Tidak hasil lalu kuliner jika memang diberikan ridhonya. Inallah ta'ala. Orang yang masuk neraka yang diridhoi Allah, maka neraka bukan panas lagi. Bukan yang Rasulullah berkata, neraka di sini. Aku berjalan-jalan ke surga dan banyak mendapatkan penghuninya orang-orang miskin. Dan aku datang ke neraka, aku diajak ke neraka, dan aku dapati penghuninya adalah para wanita. Ada masuk ke suarga dan dalam neraka, dalam neraka diridhoi Allah, dalam tugas ibu apa? Malaikat tarik Zabaniyah yang bertugas menjaga neraka yang seronok, mereka panas. Kalau nanti tugasnya itu diridhoi Allah. Nanti ada wali-wali Allah itu yang menolong keluarganya di neraka. Kamu boleh, mereka panas. Oh diridhoi Allah. Fal hayatu, ada ular-ular. Ular itu kan namanya. Wal iqaribu kala jengking finnar, di dalam neraka. La tata'alam, tidak merasakan panas dan sakit. Dia dengan siksa dengan panasnya neraka,
di anna Allah Ta'ala radiya anhu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala meridhoi mereka. Fi dukhulihan nar, di dalam masuknya mereka ke dalam neraka. Jadi kalau dalam keridhaan Allah, ya mereka dibebaskan. Dan penjara itu susah apa senang Pak? Dari pengalaman orang sing susah sih senang. Sipir penjara, kepala penjara, kalau nggak ada kenalan, kalau ada dan ngawas penjara, kepala lapas itu sugih ya. Gue omongan sugih, kepala lapas sugih. Dia tenang mau beli hewan, walaupun dia dari masuk penjara mengalai, tapi dalam rangka dia tugas, artinya diridhoi dia masuk. Ya. Tapi dalam penjara karena siksa, karena jeratan hukum, karena konsekuensi atas perbuatannya, dia melihat tetap merasa tersiksa. Itu gambaran karena mudah-mudahan manfaat. Siapa itu beli kamlin langsung dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat, pada takaran akhirnya kan masih belum tentu, tergantung dari Ya, namun skor terakhir itu yang terakhir. Skor itu yang terakhir. Dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Rasulullah dalam hadis yang akan menjelaskan, ada orang yang beramal amalan surga, wapi, hampir sejenak lagi masuk surga, tapi kepleset di akhir finish. Ahli maksiat nanti dalam keadaan maksiat. Jadi remaja dewasa api barangkali api kepleset di akhir. Yang kedua, ada orang yang amalnya amal neraka, wajib bejat pokoknya, hampir sejenak lagi dia masuk, tapi di akhir hidupnya dia tobat dengan perbuatan suha, akhirnya ini kan hanya apa? Tapi ada yang tidak, tapi semua orang itu akan masuk surga, masuk neraka berdasarkan kebiasaan. Nah, kalau butuh juga sih betul ini, ojo sing hati sama kamu, wah akhirnya obat kau. Ya oleh karena di sini di mana di Israel terus yang baik-baik jangan sombong, berhati-hatilah agar istiqomah sampai mati. Nah, caranya bagaimana? Ambil yang ketiga, insya Allah ini jalannya api, kebiasaannya api, jalan menuju surga. Tapi yang enak, dan salah satu pintu kebaikan itu boleh ilmu. Hadis yang jelas, masalah katolikon yang tamsubiya itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, maka Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Terima kasih dan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum